Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir, terutama tim di LP3M, Pak Mahmudi, ini tim LP3M, ada Bu Nia, ada Bu Marwi, Pak Ahmad Afandi, Bu Nurma, dan teman-teman calon peserta KPM tematik berbasis riset gelombang 1 ini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi KPM TBR gelombang 1 yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut ketika pada sharing session saja. Ini untuk awal bahwa hari ini kegiatan sosialisasi yang nantinya tidak lebih dari jam 3 kita sudah selesai semuanya. Yang terpenting adalah jelas bahwa tujuan kegiatan hari ini adalah para peserta calon KPM ini jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipenuhi, dan apa yang harus dikerjakan terkait dengan pelaksanaan KPM guna persyaratan akademik. Nah, kemudian nanti untuk di sharing session bersama dengan tim LP3M dan tim IT yang menangani sistem langsung terkait kegiatan KPM. Nanti untuk materinya nanti saja. Mungkin sambutan saya, terima kasih atas waktunya. Mungkin bagi teman-teman yang memang belum dapat join Zoom, ya nanti bisa sharing bagi yang sudah masuk di sini. Tapi paling tidak ini sebagai langkah awal kita bahwa calon peserta KPM kurang lebih yang sudah masuk menjadi partisipan adalah 570. Artinya berarti dikurangi tim kita 7. Berarti ada 560-an. Luar biasa ini untuk gelombang 1 langsung sekian banyak. Padahal kuota kita di awal settingnya adalah 400-an. Tetapi ini antusiasnya luar biasa karena memang saya yakin pengen cepat lulus. Tetapi nanti ada beberapa persyaratan yang akan saya jelaskan nanti pada saat sharing session. Mungkin itu saja untuk menyambut untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nia, lanjut ke sharing Baik, session. terima kasih untuk Pak Hoeri. Langsung ke acara inti mau ya Pak? Oke, Langsung ke acara inti? Oke. betul. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara selanjutnya, yaitu acara inti mengenai sosialisasi KPM TBR gelombang 1. Untuk acara hari ini langsung diisi oleh Pak Hoeri ya, sama nanti Pak Ahmad Afani. Monggo waktu dipersilahkan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya dari mahasiswa. Oke. Yang pertama monggo sosialisasi dulu. Oke. Terima kasih Bu Nia. Ini nanti Pak Afandi yang karena ketua BPKPM-nya kepala di bagian pengabdian, saya sebagai awalan supaya nanti arahannya jelas. Nanti setelah saya mungkin nanti Pak Afandi dan dilanjutkan oleh Pak Mahmudi terkait dengan tim, terkait dengan IT-nya atau sistem pelaksanaan KPM. Oke, untuk materinya sudah bisa terlihat ya? Atau belum ini? Sampun ya, oke. Untuk pertama, yaitu terkait dengan persyaratan. Persyaratan peserta yang harus mengikuti KPM paling tidak itu syarat utamanya adalah telah menempuh 120 SKS. 120 SKS itu di masing-masing kurikulum prodi saya yakin berbeda. Tinggal ketika memang nantinya ada izin dari Kaprodi masing-masing untuk mengikuti KPM sudah bisa, silahkan lanjut untuk mendaftar. Dan posisinya sekarang status tidak dalam status cuti, sehingga masih aktif. Berarti kalau nanti pelaksanaannya Februari Maret, otomatis kalian sudah aktif sebagai semester genap tahun ajaran berikutnya. Kemudian kedua adalah membayar biaya KPM yang telah ditentukan. Ketiga, memiliki izin KPM.
memiliki izin KPM ke desa atau tempat KPM tersebut yang nanti akan dibantu oleh Pak Afandi terkait dengan perizinan di Bapeda dan seterusnya. Kemudian, bersedia melaksanakan KPM TBR ini. Bersedia dalam artian di sini adalah mengikuti tahapan-tahapan yang ada, baik tahapan sebelum penerjunan KPM, pada saat pelaksanaan dan pada saat penarikan. Pada saat sebelum itu berarti berkaitan dengan lulus diklat atau lulus soft skill atau workshop yang akan kita selenggarakan sebelum penerjunan KPM. Kemudian KPM itu berlangsung selama 40 hari efektif dan penarikan setelah 40 hari tersebut dan evaluasi luaran KPM. Itu persyaratannya. Di mana alokasi waktu ini terbagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah terkait dengan pra-KPM dan pembekalan, itu bisa ditempuh dalam kurun waktu 5 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengabdian di masyarakat, berarti ini penerjunan 40 hari. Penyusunan laporan KPM setelah penarikan adalah 10 hari. Setelahnya, 5 hari kemudian adalah melakukan evaluasi luaran KPM dan penilaian. Nah, dari rangkaian 5 ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu kegiatan pra-KPM. Kegiatan pra-KPM yang harus dilaksanakan adalah terkait dengan workshop soft skill atau diklat pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan kembali pada saat stadium general atau pembekalan KPM-nya. Begitu. Ini workshop soft skill-nya yaitu terdiri kurang lebih 3 hari untuk melakukan soft skill, di mana masing-masing hari tersebut ada item yang harus dipenuhi. Alasan kenapa harus dilakukan soft skill dulu, bertujuan untuk membekali mahasiswa, supaya nantinya terjun ke desa itu tidak kosong dalam artian di sini, tetapi mempunyai bekal secara keilmuan, baik personality development, institusional, ataupun community-nya. Sehingga nanti ketika sudah lulus, dinyatakan lulus di soft skill-nya, berarti nanti akan lanjut ke pembekalan KPM. Tetapi ketika tidak, dalam artian tidak itu adalah pertama, tidak mengikuti sampai dengan selesai kegiatan workshop. Sehingga meskipun sudah bayar nanti bisa dikembalikan terkait dengan biaya KPM-nya. Karena di sini sebagai syarat awal untuk mengikuti KPM. Kemudian kedua adalah pembekalan KPM. Itu 1 hari biasanya. Nah, output dari kegiatan workshop nanti adalah kalian biasanya ditugaskan untuk meresum materi yang diberikan oleh narasumber di masing-masing. Karena kita mengambil narasumber itu dari beberapa praktisi baik di pemerintah daerah ataupun praktisi politik, ekonomi, masyarakat ataupun dari akademisi. Sehingga sangat penting sekali untuk membekali Pak calon peserta KPM. Nah, kebijakan P3M KPM itu wajib diikuti skill tersebut nanti dilakukan presensi, dan bagi yang tidak mengikuti atau dinyatakan gugur dari keikutsertaan KPM tematik. Karena apa? Ketika tidak mengikuti soft skill berarti dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti KPM. Nanti biaya pendaftaran akan dikembalikan ke peserta kecuali atributnya, karena atribut dipesan di awal. Dan kembali lagi juga ke mahasiswa. Ini sebuah tanggung jawab bersama bagaimana cara kita komitmen terhadap kegiatan KPM agar terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya untuk jadwal KPM bahwa sosialisasi dilaksanakan hari ini tanggal 13 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran. Pendaftaran terdiri dari pendaftaran diklat atau soft skill tadi dan KPM-nya, yaitu mulai sejak diumumkan sampai dengan 4 Februari 2022. Nah, untuk pembiayaannya adalah dengan rincian berikut. Biaya diklat 125.000, biaya KPM itu 375, jadi total 500.000. Ini dibayarkan ke BPD atau BPD cabang atau BPD Kas Pembantu Unsik dengan menyebutkan nama dan NIM untuk pembayaran KPM. Nanti secara otomatis sudah ada di sana. Selanjutnya, untuk soft skill
insya Allah akan kita laksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 12 Februari. Ini tentatif, tetapi di tanggal ini insya Allah kita akan melaksanakan. Untuk jadwal dan sebagainya, nanti ketika mahasiswa sudah mendaftar, akan diteruskan ke link grup KPM. Jadi biar tidak banyak pertanyaan, dan kita ngumpul di sana, ada apa-apa tinggal informasinya di-share di sana. Sehingga akan sangat membantu proses informasi sampai kepada mahasiswa. Nah, untuk pembekalan atau stadium KPM itu dilaksanakan kira-kira tanggal 14 sampai 15 Februari. Nah, di sana nanti pada saat di pembekalan tersebutlah diumumkan terkait dengan daftar kelompok atau masuk dalam desa yang mana begitu. Yang keenam, setelah pembekalan otomatis penerjunan. Pelaksanaan KPM dilaksanakan 40 hari efektif dimulai tanggal 17 Februari sampai dengan 29 Maret 2022. Alasan ini karena memang beberapa opsi, karena awal April kita sudah memasuki bulan Ramadan, sehingga kita sebelum itu sudah selesai semuanya. Nah, untuk tema KPM tematik berbasis riset kemarin sudah kita singgung dan sinergikan dengan kepengurusan di Pemda bahwa terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Nah, karena kita orang Unsik, jadi berbasisnya Quran dan Sains. Nah, nanti yang menjadi garapan prioritas utama adalah di bagian ini. Nah, di mana program KPM tematik berbasis riset antara programnya Unsik dengan program pemerintah daerah kabupaten adalah ini yang ada di slide. Dimana kalau di Unsik itu berarti terwujudnya KPM Unsik yang terintegrasi, yang berdampak pada kehidupan yang transformatif dan humanis. Nah, sementara program pemerintah daerah kabupaten itu ada 12 program unggulan yang memang sekarang sedang digarap oleh Pemda, pemerintah daerah setempat. Nah, urutan ini sebagai urutan kebutuhan yang mendasar dari ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, validasi data DTKS, program desa cantik atau cinta statistik, program stunting, jambanisasi, RTLH, dan seterusnya. Kenapa ini saya sampaikan sekarang? Karena biar calon peserta KPM itu siap-siap kiranya apa program yang bersinergi dengan program pemerintah daerah. Ya ini, jadi tidak usah cari kemana-mana lagi. Sehingga Anda mau larinya kemana? Nah, nanti tergantung pada desa yang mana, nanti sudah ada rekomendasi program yang menjadi program unggulan di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini tempat fokusnya KPM gelombang 1 ini. Kemarin sudah diskusi dengan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, itu memang fokus kelompok semuanya berada di desa yang tersebar di Kabupaten Wonosobo. Untuk rinciannya nanti setelah ini. Nah, kemudian analisa situasi atau sasaran desa KPM tematik berbasis riset, ini kemarin kita berawal dari analisis kebutuhan kita dan juga kondisi yang ada di masyarakat. Ternyata ini, teman-teman semuanya. Jadi namanya riset itu tidak omong kosong, tidak cuma programnya mau ini, tetapi nggak tahu di desa itu ada masalah atau tidak. Nah, ini untuk langkah awal kita semuanya bahwa di desa inilah yang terjadi hari ini. Pertama, terkait proyeksi data desa cantik, di mana program pemerintah itu kepengin bahwa seluruh desa itu cinta statistik. Semuanya terukur, semuanya ada data sampai sedetail mungkin. Kedua, adalah kemiskinan ekstrim. Kita tahu di Wonosobo, ini sumber data dari pusat BPS, bahwa kemiskinan ekstrim di Wonosobo itu ada 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Ini luar biasa, makanya jangan sampai nanti kita datang ke sana, programnya itu bertolak belakang dengan masalah yang sedang dihadapi di desa tersebut. Artinya apa? Muspro. KPM kita nanti jadi muspro karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di
Pustaka Desa. Nah, selanjutnya adalah yaitu mengverval anak yang tidak sekolah versi Kemdikbud ternyata 27.000 anak tidak sekolah di usia 7 sampai 18 tahun. Ini biasa. Ada perguruan tinggi sebesar ini, tetapi masih ada 27.000 anak tidak sekolah. Itu bagaimana? Program apa yang kiranya bisa kita kontribusi supaya anak-anak motivasi sekolahnya itu tinggi. Nah, selanjutnya ada ketahanan pangan, RTH, Rumah Huni ternyata di Wonosobo 12.000 lebih, jambanisasi juga masih banyak sekali, 33.000 kepala rumah tangga yang belum mempunyai jambanisasi. Ini masalah sangat krusial. Sehingga apa? Dari hal ini kita mencoba untuk memetakan potensi-potensi desa terkait dengan sinergis program Pemda. Yang pertama, lokus penanganan kemiskinan ekstrim. Di Kabupaten Wonosobo ada 5 kecamatan. 25 desa itu yang tersebar di 5 kecamatan. Nah, ini nggak apa-apa kita share di sini. Meskipun mungkin ada yang domisili sini, jangan khawatir. Kemiskinan ekstrim itu bukan berarti orangnya nggak punya duit, bukan itu. Indikatornya bukan hanya itu. Ada beberapa indikator penting, ya sebenarnya ada 3 bulan indikator. Tapi yang kita tangkap beberapa itu, pertama, penghasilan itu kurang dari 28.000 per hari. Tidak punya jamban. Ya iyalah di Kalibeber misalkan. Kalibeber ngapain buat jamban? Karena airnya sudah melimpah, misalkan begitu. Nah, jadi kemiskinan ekstrem ini jangan dianggap sebagai bentuk dari sebuah materi saja, bukan, tetapi lebih terhadap pemberdayaan. Bagaimana sih kita bisa memberdayakan masyarakat itu supaya melek secara keseluruhan aspek yang ada. Nah, dari 5 kecamatan, 25 desa inilah ini sebagai target awal, target utama di mana nanti kelompok-kelompok KPM akan kita sebar ke sini. Yaitu ada Deroduwur, Derongisor, Guntur Madu dan seterusnya di Kecamatan Mojo Tengah. Ini ada semua nih. Nanti materi ini akan saya share di di chat room ya. Jadi biar nanti Anda bisa baca-baca lebih lanjut. Ini kemudian ini nama-nama desa di masing-masing itu sudah kita petakan. Dari Kecamatan Mojo Tengah ada 5, Kertek ada 5 desa, Kalikajar juga 5 dan seterusnya. Nah, prioritas pertama tadi kemiskinan ekstrim, kemudian yang kedua adalah penanganan stunting. Desa atau kelurahan prioritas penanganan stunting. Tadi pertama kemiskinan ekstrim 25 desa. Yang kedua sebenarnya adalah stunting. Ini sangat banyak sekali nih datanya. Artinya ketika kita masuk ke sini semuanya terkait program-program penanganan stunting, kemiskinan ekstrim itu sangat tepat karena memang masalah di sana yang sedang digarap oleh Pemda adalah ini. Sehingga nanti kita saling bersinergi dengan akademisi. Ini masing-masing desa sudah ada. Saya hitung hampir 35, dan artinya kita sudah menyiapkan ada lebih dari 40 desa sebagai target sasaran kita. Baik itu kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, ketahanan pangan, dampak COVID, dan sebagainya. Nah, ini OPD atau desa dampingan. Pak Afandi dan bersama tim sudah melakukan beberapa desa binaan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Itu sebagai embrio kita, bagaimana caranya supaya nanti hasil dari keilmuan teman-teman KPM ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini luar biasa. Nah, kelompok sasaran otomatis sudah sangat jelas, berarti masyarakat di sana, baik itu siswa sekolah ataupun tidak, desa binaan dan desa prioritas. Nah, ini yang penting juga teman-teman, bahwa output KPM-nya. Output KPM bedanya dengan tahun kemarin adalah ditambah satu ini nih, poin 3. Yaitu publikasi artikel ilmiah hasil KPM TBR. Nanti akan dibahas lebih lanjut di soft skill. Ini ada satu waktu khusus bagaimana cara menulis ataupun bagaimana cara mempublikasikan artikel ilmiah hasil dari KPM.
Jadi ada 4. Pertama adalah video edukasi atau profil KPM masing-masing kelompok yang nanti harus diupload di YouTube-nya LP3M yang akan kita siapkan sebagai bentuk dari produk kerja dan PMB Unsik otomatis. Ya, karena kita berbasis riset, yang kedua ini kami harapkan bahwa ada produknya. Panjenengan itu misalkan di sana itu terkait dengan ketahanan pangan. Siapa tahu bisa membuat alat tentang mungkin diversifikasi pengolahan jagung misalkan. Oh, diversifikasi pengolahan singkong misalkan ini misalkan. Jadi ketika ada produk seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah laporan akhir. Seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Laporan kegiatan selama 40 hari KPM. Terus Pak, tugas mahasiswa nanti gimana Pak? Sama seperti yang kemarin itu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Mahmudi terkait dengan logbooknya, pendaftarannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Ini secara teknis saya tidak mau menyampaikan dulu, tapi secara umum saja. Nanti malah tambah pusing kalian. Pada prinsipnya tadi sudah jelas bahwa daftar kelompok desa sudah kita sediakan yang ada di sistem nantinya. Jadi tidak boleh tidak boleh asal desa. Tetapi silahkan memilih desa yang tersedia, begitu loh. Karena di sini kita tidak ada tempat tinggal, ya Anda pintar-pintarnya mencari desa yang memang dekat dengan domisili ataupun kos ataupun pondoknya jenengan. Supaya tidak merepotkan. Karena di sini tidak ada biaya living cost dan sebagainya, tidak ada. Cuma intinya 40 hari Anda kegiatan di desa bersama dengan perangkat, masyarakat, berbaur di sana, melaporkan secara online lewat sistem. Kan begitu. Nah, tetapi pelaksanaannya bisa dijadikan online ataupun offline. Tapi sekarang saya lihat di desa-desa sudah semuanya hampir offline, sehingga Anda bisa langsung terjun ke sana. Begitu? Nah, nanti rambu-rambu untuk pendaftaran dan kelompok akan disampaikan oleh tim IT, yaitu Pak Mahmudi. Mungkin nanti dari Pak Afandi ada tambahan terkait dengan ini. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti pokoknya sukses untuk semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngantuk kan, Mas Mbak? Halo. Dengerin nggak tadi? Dengerin ya? Oke, ya. Oke, dengerin Paul. Untuk yang apa? Oke, karena ini kayaknya sinyalnya hilang putus, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Monggo Pak Afandi, ada tambahan tidak? Ya, terima kasih Pak. Saya akan menambahi beberapa hal terkait dengan KPM tahun ini pada gelombang 1 di tahun 2022. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pelaksanaan KPM, di mana pelaksanaan KPM itu pada prinsipnya hampir sama seperti KPM yang pada gelombang yang kemarin, akan tapi di sini KPM ini dalam hal pelaksanaannya itu tidak secara keseluruhan itu ya, tapi nanti ada dalam hal pembiayaan nanti ada beberapa fasilitas yang akan kalian dapatkan sebagai mahasiswa peserta KPM pada gelombang 1 ini, yaitu diantaranya ada biaya untuk diklat KPM, terus nanti ada fasilitas-fasilitas lain seperti buku pedoman, jas, dan lain sebagainya. Tapi perlu kalian pahami juga bahwa pembiayaan di sini tidak termasuk living cost atau biaya hidup selama di lokasi KPM.
Adapun nantinya ketika kalian mungkin misalkan menginap atau berdomisili sebentar di sana, kaitannya dengan biaya makan dan lain sebagainya, nanti kalian semua bisa koordinasi dengan Kades tempat. Ya, untuk koordinasinya untuk biaya tersebut bisa koordinasikan dengan Kades tempat. Apakah nanti ada semacam sumbangsih untuk makan atau untuk snack atau lain sebagainya, bisa dikoordinasikan. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan KPM nanti tadi sudah disampaikan terkait dengan tema-tema tersebut. Tema tersebut nanti bisa dipilih pada kelompok kalian semuanya. Ya, mau memilih tentang tema apa itu ya. Satu lagi ini saya menyisipkan tema tentang halal. Tentang produk halal. Ini ada sisipan tema yaitu terkait dengan nanti apabila kalian misalkan di dari program studi manajemen atau dari syariah terkait dengan produk halal, nanti bisa memberikan bimbingan atau pembinaan untuk mengarahkan produk tersebut. Ada sisipan program, ada pesanan ya. Maaf ini Pak Kepala LPTKM, ada pesanan dari Bapak Ketua Musik Halal Center. Bisa dijadikan tema salah satu desa atau beberapa kelompok semuanya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti akan dibagi oleh tim dari BPKPM. Nanti untuk desa mana terus kelompoknya siapa saja. Nah, ini sudah disampaikan untuk desa-desanya itu ada 25 desa dan ini kemarin ini belum ditentukan juga ya, kita kesepakatan mau peserta KPM-nya jumlahnya berapa ya. Sementara ini di realisasi itu sudah masuk ikut serta itu ada 639. Zoom-nya di sini berkelompok. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan kapasitas atau jumlah maksimal pada pelaksanaan. Selanjutnya mungkin itu dulu tambahannya ya. Nanti Pak Kepala LP3M nanti bisa nambahin. Dengan teman-teman mahasiswa semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa kita jawab dari LP3M, dari Bapak Ketua LP3M atau yang lain, atau barangkali nanti dari Marwi ya, kepala pusat ada yang mau disampaikan untuk mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Afandi dan Pak Oiri yang sudah memberikan beberapa materi tentang KPM. Mungkin dari Ibu Marwiati bisa memberikan tambahan? Monggo Ibu. Sebelum dibuka sesi tanya jawab.
Baik, terima kasih Bu Nia. Saya menambahkan sedikit saja berbasis evaluasi pelaksanaan kemarin ya. Untuk penyiapan proposal terutama untuk pelaksanaan program, rencana program baik itu program unggulan ataupun ini karena ada luaran, jadi program yang berbasis luaran kegiatan itu tolong dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Mengingat tadi ada program-program prioritas dari pemerintah kabupaten dan selain itu adalah tujuan dari pelaksanaan KPM kita. Kemudian ada tambahan dari Pak Afandi tadi untuk halal ya. Jadi saya minta itu bisa diaplikasikan. Kemudian nanti hal-hal tersebut itu bisa dijadikan sebagai program unggulan sehingga bisa dijadikan dihasilkan suatu luaran yang maksimal yang itu nanti bisa mendongkrak dari kinerja KPM kalian. Kemudian berbasis evaluasi yang kemarin ya, terutama untuk karena ini ada beban luaran, saya minta Anda manajemen waktunya dengan baik. Karena beberapa yang kemarin itu ketika sudah sampai di akhir, ternyata terbentur dari artikel dan sebagainya. Karena ini luarannya adalah bersifat drafting, ataupun syukur-syukur bisa publish, jadi dari sekarang Anda siapkan untuk fokus luaran dan fokus program unggulannya seperti apa. Itu saja nggih Pak Mahmudi, kemudian nanti untuk pelaksanaan pengisian dari sistem biasanya itu akan setiap hari, itu tolong diperhatikan dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada penumpukan lagi nilai 75 dari DPL itu minimalis sekali ya nilai 75 itu sehingga nilai KPM yang sudah terlaksana selama 40 hari Anda mengeluarkan keringat, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga itu tidak maksimal. Itu saja Bu Nia pesan saya atau tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marwiati. Oke, untuk yang terakhir monggo dari Pak Mahmudi untuk menyampaikan bagaimana teknis pengisian, penyusunan laporan, pengisian kegiatan-kegiatan yang diisi lewat sistem. Monggo kepada Bapak Mahmudi disilakan. Nambah dikit ya. Nanti kita dibuatkan grup ya. Banyak nggak apa-apa Pak? Banyak. Gini. Banyak nggak apa-apa. Mungkin saya mewakili mahasiswa dulu. Ini ada beberapa hal Pak yang mungkin perlu disampaikan juga ke teman-teman mahasiswa. Misalkan nanti setelah membayar segitu itu dapatnya apa saja. Itu soalnya kemarin berkomplain. Misalkan kamu dapat kaos, dapat jas, atau dapat jaket, apalah kayak gitu. Mungkin disampaikan sebelumnya, terus kemudian apakah dapat bibit, dulu kan ada yang dapat bibit, ada yang enggak, kayak gitu. Gimana Pak Khairi, sebelum saya menjelaskan teknisnya. Oke, saya atau siapa Bu Marwi? Pak Khairi saja. Okay. Apa aja yang didapat mahasiswa? Terima kasih. Ini mewakili mahasiswa ya Pak Mahmudi ya. Jadi biar nggak bertanya itu lagi. Oke, okay. Fasilitas yang didapatkan untuk perbandingan dulu. Perbandingan yang tahun kemarin itu bayarnya kan 475. Nah, yang sekarang 500. Bedanya 25.000 kan begitu ya. Untuk yang dari kemarin untuk fasilitas dan hari ini juga sama, yaitu terkait dengan atribut. Atribut, baik itu jaket, kemudian buku pedoman KPM, buku harian logbook untuk dicatat setiap harinya, dan yang 25.000, itu dalam artian adalah karena kita berbasisnya riset, jadi lebih diperuntukkan terhadap publikasi ilmiahnya. Jadi nanti setiap kelompok itu kan disarankan bersama dengan pembimbing untuk mempublikasikan jurnal ilmiah hasil KPM-nya. Jangan khawatir teman-teman semuanya, insya Allah dosen pembimbing sudah sangat berkompetensi di bagian publikasi ilmiah. Sehingga mahasiswa fokus saja, fokus KPM di sana selama 40 hari, melaporkan apa yang ada,
Insya Allah nanti akan dibantu bersama dengan dosen pembimbingnya. Nah, untuk fasilitas sama seperti kemarin. Untuk living cost tadi sudah dijelaskan Pak Afandi, nggak mungkin ya. Biasanya tahun-tahun dulu kan kalau sama living cost itu, waduh, hampir 2 juta. Karena memang yang kembali ke desa bersama dengan mahasiswa itu lebih banyak dibandingkan untuk operasional dan lain sebagainya. Kemudian, untuk program nanti dapat BB dan sebagainya. Kita tidak bisa menjanjikan. Karena sinergitas program ini adalah bersama dengan Pemda. Sehingga nanti program Pemda itu bukan hanya sekedar ya, kalau memang ada program pas terkait dengan pembibitan misalkan. Tetapi ketika nanti berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya paling tidak mahasiswa membantu program untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga tidak melulu tentang itu, tetapi karena memang ini saran langsung dari pemerintah daerah, saya yakin program-programnya itu sangat bersinergi dengan KPM kita. Begitu Pak Audi. Oke. Oke. Jadi bisa dipahami ya, nanti dapatnya hanya jaket dan buku panduan KPM. Bro, selesai komplain. Oke, saya akan menjelaskan ini ya, menjelaskan sama itu, sama apa saya lupa. Enggak, sama yang subsidi program itu loh Pak. Itu kan memang otomatis ya. Subsidi program bagi mereka itu yang memang programnya unggulan dan bersinergi dengan program pemerintah yang kayak gitu kan pasti itu. Kembali lagi juga ke mahasiswa. Oke. Soft skill, sertifikat dan sebagainya. Untuk ini ya diawali dari pendaftaran KPM ya, di sistem akademik itu kan sudah ada tuh form pendaftaran. Nah, mungkin saat ini masih tutup. Nanti saya buka hari Senin. Karena ada beberapa perubahan sistem dari KPM yang kemarin sama sekarang ada sedikit perbedaan. Jadi saya perlu menyesuaikan sistem. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa itu tentang SKS ya. Mungkin di transkrip nilai teman-teman mahasiswa itu sudah tertulis apa? Sudah ini di transkrip sudah 120, tapi di pendaftaran KPM kok belum ada 120 gitu misalkan. Nah, itu kemungkinan ada di input nilai transkrip di fakultas karena ada beberapa fakultas atau prodi itu menginput ya, mengentry kode mata kuliah sama tapi di mata kuliah yang berbeda. Nah, nanti dikondisikan atau diklarifikasi ke fakultas masing-masing, dicek di transkrip penjenengan itu nanti ada tuh kalau di transkrip kok 120 lebih tapi di KPM kok belum ada 120. Nah, nanti dicek di transkrip penjenengan. Itu mesti ada mata kuliah yang mata kuliahnya itu beda, tapi kode mata kuliahnya sama. Itu kalau di KPM dijadikan satu kode mata kuliah. Jadi hilang itu SKS-nya. Tapi itu nggak masalah, nanti bisa dibenerin oleh prodi. Kemudian pendaftaran nanti tanggal 17 ya. Tanggal 17 saya buka. Nah, kemudian nanti ada grup KPM. Setelah pada mendaftar nanti masuk ke grup KPM. Kemudian langkah berikutnya adalah jenengan nanti membuat kelompok. Membuat kelompok. Di sistem akademik itu ada membuat nama kelompok, kemudian grup-grupnya siapa saja itu di-entry-kan di situ. Ini saya share ya. Share. Kayak gini ya. Nah, nanti ada keterangan merah ini kalau jenengan syarat-syaratnya belum memenuhi, misalkan sertifikasi tahfidz belum selesai, belum beres, nanti ada merah di sini, jenengan nggak bisa daftar. SKS belum memenuhi 120 akan ada keterangannya di sini. Status non aktif nggak bisa daftar, cuti nggak bisa daftar dan seterusnya. Nah, kemudian pastikan di sini identitasnya sudah benar. Nah, kemudian nanti isi ukuran jaket atau kaos barangkali nanti dapat ya, harusnya dapat tadi yang disampaikan. Diisi yang benar, nanti ukurannya pada selain kemarin itu berubah ukurannya. Nah, setelah isi ini semua, kemudian jangan buat grup. Nama grupnya apa gitu ya, nama grup, kemudian ininya nanti dikosongi karena desanya nanti sudah kita tentukan. Jangan tinggal milih. Ini tinggal milih, kemudian grupnya sama saja. Ditambahkan. Misalkan saya membuat grup, terus kemudian nanti NIM temannya dimasukkan gitu. Sesuai kesepakatan kemarin dengan BPKPM, grup itu minimal 5, maksimal 10. Kemarin sudah ada yang tanya-tanya itu, belum sosialisasi pada takon.
Ya, minimal 5, maksimal 10. Nah, langkah memilih desanya nanti desa kita share, desa-desa yang bisa dipilih. Kemudian setelah share desa, jenengan bikin grup. Setelah bikin grup nanti klaim desa. Ini desa tempat saya, ini desa tempat saya gitu. Yang duluan ngeklaim dia yang berhak memilih desa tersebut. Nah, karena ini desanya untuk sementara adalah 40, nanti kalau memang sudah terpenuhi 40, nah nanti bisa mengajukan desa baru. Mengajukan desa baru tentu harus seizin BPKPM, harus diajukan ke BPKPM supaya kita bisa melihat memang desanya itu prospek enggak untuk ditempati KPM kayak gitu. Berikutnya, jenengan setelah KPM setelah kegiatan KPM nanti ada beberapa kegiatan yang harus diisikan ke sistem. Banyak ini. Laporan diklat harian, bendino setiap diklat itu nanti workshopnya apa, resumnya apa, diupload. Kemudian kegiatan harian individu ini pada saat KPM ini pada saat diklat ya. Pada saat diklat, kemudian pada saat sudah terjun ke lapangan, jenengan harus melaporkan kegiatan individu. Jangan ngapain aja di sana, selfie gitu apa gitu ya, bikin bantu apa. Nah, nanti DPL akan memberikan review. Misalkan ada bintang 5, bintang 1, kayak gitu. Ini bagus dan seterusnya. Kemudian ada kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini mingguan. Kemudian nanti setelah terakhir ada artikel, ada laporan KPM akhir, kemudian nilai KPM di sini bisa dilihat. Nilainya dari DPL berapa, BPKN berapa, terus nilainya berapa. Nanti fakultas yang mengentrikan ke transkrip. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setiap kegiatan ini harus ada lampirannya. Nama kegiatannya apa, kemudian dideskripsikan apa, yang terlibat siapa, gitu misalkan, terus kemudian ada foto-fotonya atau Word atau Excel apa, Word atau PDF kayak gitu. Ini yang diizinkan adalah filenya adalah JPG, PDF, zip, doc lah, macam-macam ya. Nah, nanti tinggal milih aja jenengan punya file apa yang perlu dimasukkan ke laporan sini. Nah, kemudian kalau misalkan jenengan laporannya berupa file video, video gede gitu ya, misalkan sampai 1 giga, 2 giga, silakan upload ke cloud saja. Ke cloud itu ke misalkan Google Drive, ke YouTube, itu yang disampaikan di sini linknya saja. Nama kegiatannya apa, deskripsinya apa, terus kemudian linknya disampaikan di sini. Jadi kalau video yang besar-besar jangan diupload di sini, nanti jenengan kesuwen oleh upload. Kayak gitu. Nanti kemudian ditunggu reviewnya. Ini ada tombol hapus ya. Hapus itu bisa digunakan misalkan jenengan salah kirim, salah ngupload gitu ya, dokumennya salah atau keterangan salah, dihapus bisa, asalkan belum direview. Kalau sudah direview ya nggak bisa. Setiap harus laporan. Misalkan kegiatan ini lupa melaporkan ya berarti nggak ada penilaian. Pada saat besok untuk melaporkan yang hari kemarin itu nggak bisa. Kemudian yang ini kelompok. Kelompok ngelaporno seminggu sekali, hanya 1 yang laporan. 1 laporan sudah mewakili semuanya. Jadi nggak usah ngupload sendiri-sendiri. Kemarin itu ada 1 kelompok ngupload sendiri-sendiri. Setiap anggotanya ngupload sendiri-sendiri. Kemudian terakhir nanti hasil riset Pak Ferry. Hasil riset di upload di artikel, kemudian laporan kelompok. Gitu. Sip, mantap. Oke, sekilas pendaftaran KPM dan teknis pelaporan KPM di sistem kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Nia. Oke, baik Pak Mahmudi, atas tadi sharingnya, bagaimana prosedur pendaftaran, kemudian mengisi linknya, saya rasa sudah cukup jelas. Oke, untuk sesi yang selanjutnya tanya jawab ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa, ada dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hoiri, kemudian Pak Afandi, Bu Marwi, dan Pak Mahmudi, ada yang belum atau kurang jelas bisa ditanyakan di sesi ini. Oke, monggo langsung aja kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa lewat chat atau bisa langsung dibuka mikrofonnya. Monggo. Monggo Mas Mbak. Monggo silakan. Yuk. Kalau ada yang mau. Baik. Aleta. Untuk kelompok itu
harus satu prodi atau gimana tadi kurang jelas penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ukuran kelompok. Oke, monggo dari Pak Mahmudi atau Pak Hoiri, ini tadi yang ditanyakan adalah untuk pembentukan kelompok, ini apakah harus dari satu prodi atau bisa lintas prodi? Monggo dari Pak Hoiri atau Pak Mahmudi bisa dijawab pertanyaannya. Saya Pak Khori. Ya, monggo Pak. Oke, untuk kelompok itu harus lintas prodi, minimal ada 2 prodi dalam satu kelompok. Misalkan 5 orang itu kelompoknya prodinya sama semua nggak boleh, minimal harus 2 prodi dalam satu kelompok. Terus kemudian ada yang tanya lagi untuk kelas ekstensi apa kebijakannya sama? Untuk saat ini sama ya Pak Khori, belum ada kebijakan baru untuk KPM kelas ekstensi. Oke. Untuk gelombang 1 masih sama, Pak. Iya. Oke, kemudian berarti bikin small group dulu, yes. Ya, nanti grupnya dipilih, setelah dipilih bikin grup, nanti klaim desa. Ya, tadi 2 prodi sampai 4 prodi ya Pak, karena potensinya itu kalau memang hanya 2 prodi, nanti PAI ngumpul, karena buahnya kan mahasiswanya tahu sendiri, ngumpul, maksudnya kita batasi saja kesepakatan Gimana? untuk setiap kelompok itu ya kurang lebih 3 sampai 4 prodi Oh, di 3 rumpun ya. tersebut. Nggih, 3 sampai 4 prodi. Kalau 2 kayaknya ini karena banyak, ada mahasiswa banyak, PAI dan sebagainya. Nggih. 3 sampai 4. Minimal Monggo. 3 ya. Minimal 3, minimal 3. Minimal 3. Betul, betul. Nggih, nggih. Minimal 3 prodi. Prodi dalam satu kelompok. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Iya Mas Khadafi. Kalau apa daripada 4 prodi kayak gitu mending ditentukan oleh fakultas ya Pak? Fakultas ini. Nggak usah. Milih sendiri buat kita pilih nggak pada CS. Sendiri. 4 prodi loh Mas, Mbak. Pilih sendiri. Sendiri aja Pak. Oke, nggih, udah. Oke. Untuk kelompok tadi kan sudah jelas, jadi bukan berbasis fakultas, karena ada fakultas yang hanya 2 prodi, fakultas 5 prodi, ada fakultas 3 prodi. Artinya rumpun kelompok itu bukan berbasis fakultas, tapi berbasis prodi. Minimal di setiap kelompok ada 3 prodi yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan Pak Mahmudi, 5 sampai 10. Tetapi untuk 40 desa pertama itu di-fullkan 10-10 dulu. Begitu maksudnya. Gitu ya, Mas Mbak ya. Jadi tidak ada pemilihan atau dibuatkan kelompok langsung dari BPKPM, tidak. Karena Anda juga sudah besar-besar, saya yakinlah tahu, dan kenapa itu alasan kenapa harus memilih sendiri. Anda kan tahu kondisi masing-masing, Anda sekarang di mana. Masa nanti orang kepil tapi di dhuwur misalkan. Itu kan kasihan sekali. Sehingga nanti biar mempermudah masing-masing anak, ya monggo diatur secara berkelompok tadi. Begitu ya. Ini ada yang tanya, kelompok berarti milih sendiri. Oke, milih sendiri nanti ya. Ditentukan sendiri, milih sendiri. Yang penting minimal 3 prodi. Terus ini ada Afifatul Khairiyah. Untuk kelas ekstensi, apakah penempatan tetap di Wonosobo? Ya sesuai desanya tadi. Ini alasannya karena punya anak. Nggak ada alasan Ibu punya anak. Dulu itu kita KPM pernah di Demak ya. Pernah di Demak itu ya, anak cilik lagi hamil, pokoknya melu bareng-bareng. Ini untung Pak Mahmudi, untuk gelombang 1 belum, ya Pak Afandi ya, belum offline full, belum offline full. Nanti kalau offline di luar kota dan sebagainya itu malah tambah repot. Terus berikutnya untuk rencana absen rencana program unggulan apa Pak? Untuk absen rencana program unggulan maksudnya apa ya? Sibul kami nggak kena itu pertanyaannya. Mana? Yang siapa? Sibul Gaming untuk absen rencana program unggulan apa ya Pak? Pak, program unggulannya tadi apa saja? Ya mungkin maksudnya itu. Oh, ya itu tadi kan sudah saya share materinya.
Tadi sudah tak PDF-kan, sudah tak share di chat room, tinggal dibaca. Ada 12 itu, tetapi paling unggul ya yang paling pertama, ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, stunting, dan seterusnya tadi. Begitu. Ini Salsa Bila Fauzi, grup pilih sendiri ya. Kemudian Nuro, kalau ada yang belum sertifikasi TAFED karena belum dihubungi dari pihak kampus gimana? Ini yang kenapa ini kok belum dihubungi pihak kampus? Kalau kemarin ini yang TAFED karena belum yang masih online lisan, itu langsung ke LTPQ saja, segera diurus ke LTPQ ya. Nggak usah nunggu dihubungi kesuwen nanti. Di sini banyak mahasiswa soalnya di sini. Mau buat KPM gitu, kan nggak masalah. Oke, ini yang Nurah ya. Nurah nanti kalau memang merasa kemarin yang ujian TAFED online-nya belum diuji online dari penguji, belum dihubungi, silakan ke LTPQ langsung ketemu Pak Sofwan. Dari beres. Istifarida, mohon maaf untuk pembayarannya bisa lewat IDN tidak Pak? Insya Allah bisa. Berarti kelompok dipilih sendiri atau fakultas sendiri. Program unggulannya tadi apa saja? Tadi sudah disampaikan Pak Khiri ya. Dari fakultas saja Pak Usura ya. Pilih dipilih. Terus berapa maksimal berapa orang dalam satu kelompok? Ini Yanto 5 sampai 10 orang. Oke, ini pertanyaan sama semua ini yang bawah-bawah ini. Sama. Yang nggak ada temen gimana Pak? Cari temen ya, malas temen lagi. Nggak ada istilah nggak punya temen. Ya, pasti punya lah. Punya. Kelompok yang nggak bisa dapat kelompok atau kurang dari prodi lain gimana Pak? Nanti disikapi nanti ya. Saya harus bisa inilah ya. Masa nggak ada kelompok kurang gimana? Terus Pak Yuk. Mohon jawab pertanyaan, ekstensi wilayah Banjarnegara apa harus di Wonosobo sesuai ketentuan desa? Oke. Ini yang bawah ini nggak penting semua ya, nggak bisa dibuka Pak. Ini katanya nggak bisa dibuka Pak? Apa benar? Apanya? Itu materinya. Kok nggak bisa? Bisa lah. Untuk pembentukan program sesuai permasalahan yang ada di desa, apakah akan ada pengarahan detailnya? Gimana itu Pak? Apa nanti disampaikan di workshop? Untuk apanya? Permasalahan yang ada di desa, apakah akan ada pengarahan detail? Nanti kan dari Pemda juga, narasumbernya kan juga ada yang dari Pemda. Sehingga nanti akan lebih detail juga Pemda menjelaskan terkait potensi ataupun masalah yang ada di masing-masing desa terkait dengan kemiskinan ekstrim dan sebagainya tadi. Sehingga tadi sebagai awalan bahwa biar apa Anda itu tidak bingung untuk program unggulan di desa tersebut, begitu loh maksudnya. Ini ada kelas ekstensi dari Kebumen apa harus di Wonosobo sesuai ketentuan desa ya Pak David Chandra ya. Kalau memang ternyata nggak bisa mengikuti berarti nanti KPM engineer ditunda mungkin nanti untuk ikut yang berikutnya saja. Memang untuk yang KPM sekarang kesulitan mengikuti program kita. Pak David. Untuk penempatan desa apakah dipilih atau bisa milih sendiri? Nanti milih sendiri ya. Kita menyajikan kurang lebih ada 40 desa, kemudian nanti disi-disian milih. Ya. Disi-disian milih ya. Nanti kalau sudah dicung temennya ya nggak bisa dicung lagi oleh yang lain gitu ya. Kita udah milih kali bertanya milih desa Kepil di luar Wonosobo boleh asalkan asalkan masih bisa dipilih boleh saja. Yang nggak ada teman sama saya ya oke, barangkali mau ikut KPM di Kalimantan. 15 saja Pak, kebanyakan ini 15 sudah kita tentukan 5 sampai 10. Ini banyak pertanyaan Pak Mahmudi direspon. Pertanyaannya itu sama-sama semua Pak. Sama ya. Ini yang agak lumayan berbeda nih. Bentar dulu. Ini apakah bisa mengajukan di luar kota? Itu yang pertama. Kemudian di luar kota bisa dengan ketentuan tadi. Dengan ketentuan pertama, kelompok itu memang memenuhi 10, 5 sampai 10. Ada 3 prodi tersebut. Kemudian nanti dari desanya itu panjenengan berarti membawa surat izin dari desa bahwa itu bisa untuk KPM gitu.
Tapi nanti tetap kita itu dulu ya Pak, tetap kita Ya, survei dulu, kita cek dulu desanya. betul, betul, Jangan betul. sampai desa Nggih. ternyata sudah tidak bisa Ha, kita betul. program kita nggak Nggih, bisa nggih. masuk kan percuma. Percuma, betul Pak. Sip. Ya. Berarti Ini kita di bayar dulu baru bisa ngeklaim desa. ya iyalah. Atau enggak, Pak? Gimana? Kalau kemarin itu langkahnya itu mengajukan proposal, kalau proposalnya sesuai baru bisa daftar. Ini enaknya gimana nanti Pak? Gimana Pak Mahmudi? Kalau kemarin itu mengajukan program dulu. Programnya kalau sudah diverifikasi baru bisa daftar. Iya, sama kayak gitu Pak. Jadi jangan daftar dulu baru ngirimkan program, jangan. Tetapi program unggulannya dulu di masing-masing desa tersebut. Nanti kiranya kan pasti punya apa wawasan terkait dengan tadi materi-materi tadi begitu. Makanya ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak yang nyambung. Digitalisasi UMKM boleh nggak rencana unggulannya? Makanya saya tadi bilang boleh asalkan tadi nyinggung dengan ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim gitu maksudnya. Wong di situ sudah ada kok lari ke yang lain. Kan aneh. Maksudnya fokus dulu. Ini apakah harus ada anak asli desa tersebut atau tidak? Ini nggak perlu Pak ya. Kalau kemarin kan perlu karena memang masa pandemi. Betul. Kalau sekarang nggak perlu. Sekarang ya? nggak perlu. Jadi nggak harus ada domisili asli. Oh ini Pak, satu lagi yang konversi Pak. Yang belum memenuhi 120 SKS, tetapi sekarang sudah status semester 8 besoknya, tapi belum 120 karena sistem konversinya. Ya, itu bagaimana Pak Mahmudi? Yang nanti diurusi fakultas, Ya, betul. Berarti diurusi dengan level fakultas dan prodi. Okay. Kita menerimanya bersih SKS 120. Ya, betul. Sip. KPM nanti boleh pulang setiap hari. Ini maksudnya kon nginep apa bebas sih Pak? Sorry. Boleh pulang Pak. Pak Afandi, ini tuh nggak ada yang nginep. Nggak ada living yang cost. nginep, nggak ada living cost, nggak ada apapun. Sehingga nginep silahkan, pulang silahkan, bukan urusan kita. Oke. Ya, oke. Sip. Pak Fandi kalau mau ngomong mic-nya dibenerin dulu, nggak kena mic-nya. Oh, Pak Afandi lagi menyampaikan. Coba. Dari tadi tuh umi-umi tapi nggak keluar suaranya. Orang metu. Nggak jelas. Ini ya. Enggak kenapa Fandi, terasa ngomong lah. Cuma ratakan gini. Sing ini Pak Heri, yang ini banyak ekstensi nih ya, misalkan kelas ekstensi yang di luar Wonosobo, apakah harus KPM di Wonosobo juga? Soalnya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, gitu misalnya itu gimana Pak? Heri. Gimana? Itu yang ekstensi yang di luar Wonosobo, apakah bisa KPM-nya tidak di Wonosobo karena di sana ada pekerjaan? Oke, gini. Ya, masalah kelas ekstensi tadi kan sudah dibahas oleh tim ya. Maksudnya kelas ekstensi itu kalau yang kuliahnya biasa di sini, ya tetap KPM-nya di sini kan sama saja. Setiap hari bahasanya kan ke kampus, berarti ini ke lokasi KPM. Itu yang kelasnya di Unsik. Tapi kan ada beberapa ekstensi yang kelasnya Nun Sewunya di luar Wonosobo, kan begitu ya? Nah, berarti mungkin kelas Kebumen misalkan. Ya berarti di desa Kebumen tidak masalah karena kan memang dia kuliahnya di sana begitu. Tetapi dengan syarat tadi kelompoknya dengan rumpun 3 prodi 5 sampai 10 ACC dari desa begitu. Oke, Mas Herman, oke ya. Mas Herman yang tanya. Oh, enggak. Apa, Pak? Yakin Pak Afandi ra kena. Jenny Catherine, ini dari manajemen kayaknya ya.
gini Chen, ini saya nggak bisa menerima kalau hanya misalkan ACC dari Kaprodi karena konversinya belum selesai, suruh nyelesaikan dulu. Kalau saya tak suruh nyelesaikan dulu biar di sistem saya itu jelas. Gitu ya Chen? Ini yang Mas Jenny ya atau Pak atau Mbak? Ya inilah yang saudara Jenny ini yang masalah konversi. Tadi Kaprodi Pak Batiar sudah menghubungi saya. Sama dengan apa yang disampaikan saudara Jenny ini. Dan saya menyampaikan sama dengan Pak Mahmudi, silakan selesaikan dulu di prodi masing-masing. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya, apalagi ini sistem konversi yang memang langsung dengan kurikulum prodi. Biar nanti di sistem Pak Mahmudi enak sudah mencapai 120 SKS. Begitu, Mas ini. Nanti tak sampaikan ke Kak Prodi ini juga nggak apa-apa. Biar nanti tak bantu. Oke. Begitu ya. Oke, yang lain. Ini yang 40 desa itu yang di Wonosobo ya, Pak? Di Wonosobo semua ya? Ya, di Wonosobo semua, sesuai data tadi itu. Nanti tak kirim Pak Mahmudi. Nah ya, ini yang 40 desa yang sudah kita siapkan, itu di Wonosobo semua. Digitalisasi UMKM tadi udah ya sama Pak Ferry. Terus sama-sama semua ini. Tadi itu yang pendaftaran kelompok yang small group apakah cukup satu anak aja yang mengisi? Satu anak mengisi terus kemudian teman-temannya NIM-nya dimasukkan. Dimasuk-masukkan. Jadi kayak apa grup di WA itu loh, terus adminnya nge-add orang-orang kayak gitu pakai NIM, tapi nanti kalau NIM temennya sudah dipakai kelompok lain tuh nggak bisa masuk, nanti ada keterangan NIM ini sudah dipakai oleh kelompok lain gitu. Itu ya Dil. Vivudin, Pak misalnya yang berdomisili di luar Wonosobo bisa milih desa sendiri. Oh tadi sudah dijelaskan. Saya dari Kendal, kelasnya esensi harus full 40 hari di desa Wonosobo Pak. Oh tadi sudah dijelaskan ya, kalau memang mau di Wonosobo ya silakan bolak-balik Waju Wonosobo boleh. Kalau mau di Kendal sendiri silakan cari teman kurang lebih 5 orang dengan beda prodi 3 prodi tadi. Aulia Rifa mungkin bisa dibuatkan grup tele. Oh ya nanti kita buatin. Ya santai aja. Aulia Rifa. Triaji Pranoto. Kalau desa yang disajikan kampus sudah penuh gimana Pak? Oke bisa mengajukan tadi ya Mas Triaji Pranoto. Cara mengetahui desanya sudah dipilih kelompok lain ini nanti di sistem ada keterangannya nanti. Desa ini udah dicing siapa dia kok dicing apa istilahnya Pak ya. Diklaim oleh desa, diklaim oleh kelompok lain ada keterangannya. Pak itu kalau hanya 2 prodi gimana? Nggak bisa ya. Sudah diputuskan. Kalau milih sendiri misal tidak ada teman dari prodi lain nggak boleh, harus ada 3 prodi dalam satu kelompok. Desa yang bisa digunakan untuk KPM kriterianya seperti apa? Ya Pak, ini desa yang bisa digunakan untuk KPM kriterianya seperti apa? Mungkin ini kalau ingin mengajukan desa baru gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Mudit, langsung saya jawab. Ya berarti kriterianya hampir mirip atau bersamaan dengan 40 desa sebagai target kita. Misalkan di kabupaten lain kan saya yakin ada desa kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, keunggulannya di sana apa, desa binaan di masing-masing kabupaten. Ya berarti sesuaikan dengan itu. Saya yakin setiap kabupaten ada, apalagi di wilayah Kedu, semuanya merasakan hal yang sama. Begitu. Oke. Tanyanya gimana biar tahu bahwa itu kemiskinan ekstrim atau ketahanan pangan dan sebagainya? Ya Pak Lurahnya kan pasti tahu. Pak Lurah, nun sewu, di sini warna desanya apa? Itu pasti langsung tahu. Kalau merah berarti ekstrim, kalau kuning sedang, kalau hijau berarti maju atau berkembang. Begitu ya. Itu Pak Hudi. Oke, Bayu Oka ini sifatnya saran ya. Kemudian Mudrik Adnan, ini yang Zoom kan 600-an, yang disediakan 40 desa, satu kelompok maksimal berarti masih sisa sekitar 200-an. Terus gimana? Tadi yang mengajukan desa ya, mengajukan desa sendiri. Tadi kan gini, 40 itu kan target awal, makanya kita hari ini kan melihat potensi peserta. Kalau 600-an ya kita sediakan 60 pun sangat bisa. Oke. Kan begitu. Tapi 40 itu sebagai program pertama kita. Nanti ditambah 10 atau 20 gitu. Kita sudah istilahnya dari BPKPM sudah memegang 40 desa. Ini sudah fix.
Nah, kalian nanti ternyata ada request, bisa jenengan cari sendiri yang di luar kota atau kita carikan juga bisa. Gitu Pak Heri ya. Oke. List desa 40 lagi bisa di-share lagi Kak Pak? Ya, nanti di-share ya. Jadwal kegiatannya berarti ditentukan sendiri oleh kelompok. Yes. Apakah pelaksanaan KPM bertabrakan dengan perkuliahan di semester genap? Seharusnya enggak ya. Kita semester genap itu masuk Maret pertengahan biasanya. Nah, kita pelaksanaan Februari, nanti Maret awal udah selesai. Jadi sebelum kuliah. Disintanya Pak, bagaimana nasib peserta kampus mengajar terkait konversi KPM? Padahal sudah tidak ada. Apa itu? SKS sudah habis, PPL sudah ikut. Tinggal KPM dan skripsi. Apa kemungkinan Pak yang kampus mengajar masuk di KPM? Oke, terima kasih. Untuk yang konversi KPM sampai hari ini belum ada kebijakan dari pimpinan kita. Yang baru aja adalah terkait dengan kampus mengajar. Kalau kampus merdeka secara umum belum. Baik itu program di desa, proyek desa, magang, studi independen, dan seterusnya. Sehingga belum diketok, mau nggak mau berarti harus ikut KPM. Ya, betul. Oke, pertanyaan sama-sama ini ya. Ya, kalau sudah cukupkan aja nggak apa-apa kalau sudah sama. Oh, ini apakah ada batasan kuota Pak untuk ini? Apakah unlimited? Misalkan nanti yang daftar 1.500 gitu apa tetap diterima gitu misalkan. Oh, gini, kemarin sih kita sebenarnya limitnya itu maksimal 500, tapi melihat ini mungkin coba nanti saya komunikasikan ke pimpinan karena terkait dengan ini kan pasti banyak masa begitu ya Pak ya yang tersebar gitu kan. Sehingga nanti pengumuman itu makanya nyusunnya nanti pendaftaran ketika memang tutup ya nggak ada perpanjangan kemungkinan besar karena sesuai dengan itu saja. Oke. Untuk maksimal kelompok untuk saat ini masih 500 maksimal kelompok, maksimal peserta 500. Tapi kita akan mengajukan atau koordinasi dengan pimpinan apakah boleh menambah kuota. Kuota. Rifki Nur, pesertanya apakah boleh cewek semua, cowok semua gitu Pak? Apakah harus campuran? Oh, gendernya. Ya di sini kan nganu ya, karena di masyarakat itu kan repot kalau cewek semua, repot kalau cowok semua. Sehingga kan balancing lah. Karena memang pesertanya saya yakin kan banyak cewek karena jumlah mahasiswa saya kan lebih banyak ya dibanding cowok ya. Sehingga nanti 40-60 lah. Maksudnya 40%, 60% gitu maksudnya. Komposisinya berarti komposisinya jelas sekali tadi kelompoknya 5-10 mahasiswa per kelompok, kemudian minimal 3 prodi yang berbeda dan gendernya itu berarti 40%, 60%. 40% laki-laki, 60% perempuan. Tapi ketika tidak memungkinkan, ya berarti ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Jangan full perempuan, jangan full laki-laki. Begitu maksudnya. Oke. Untuk pembuatan kelompok apakah harus sudah bayar semua? Atau perwakilan dulu? Ini nanti daftar dulu, bayar dulu, baru bikin kelompok aja ya. Ya mungkin daftar dulu baru bikin kelompok. Karena biar, berarti kalau yang belum bayar kan NIM diketik pun nggak bisa terpanggil gitu ya Pak ya, Pak Mudi ya? Yes. Nah,
Ini kapasitas tadi sudah. Ini kalau salah satu kelompok. Ini kalau yang satu tadi sudah meng-add ya, add di grupnya, yang lain nggak perlu add lagi. Ini yang Awan, Mas Awan Rizkia ya, Awan Rizkia. Yang bertanya ke direct message Pak, bentar ya. Mungkin malu, mungkin tak bacakan. No name gitu ya, hamba Allah ini. Terkait dengan SKS, nanti urusan dengan prodi, oke sudah selesai. Berarti kalau salah satu kelompok udah ngisi daftar kelompok di Sismik, yang udah nggak perlu ngisi kan Pak? Iya, nggak perlu. Hanya ketuanya, ketua grupnya tadi. Pak, itu yang di absen rencana programnya belum harus dipakai kan Pak? Bisa diganti? Bisa diganti. Yang absen ini loh, Google Form maksudnya, kan ada rencana program ya. Itu masih bersifat fleksibel saja. Oke, begitu. Mungkin cukup Pak Mahmudi? Ini sudah 2:30. Oke. Atau mungkin oke, cukup. Baik, sepertinya ada yang mau bertanya itu Pak, ada yang raise hand. Mbak Rohmatul Istiqomah sama Mas Adit Prayitno. Monggo yang sudah tunjuk tangan. Silakan Itu Mbak Rohmatul. untuk adik saya, Bu. Oh, adiknya kepencet mau ikut KPM ya juga. Pak mau bertanya, Pak. Ada 5, Bentar. sekarang ada 4. Ya, monggo. Oke. Yuk, Mas Adit, Pak, Mas Mbak Adit. Lutfiana, Mbak Mas Adit, Aleta. silakan. Silakan Mas Adit. Iki muni ke. Mas Adit. Oh, tidak jadi. Ini Mbak Aleta. Silakan Mbak Aleta. Oke. Mau tanya Pak, untuk satu desa itu maksimal satu kelompok atau bisa lebih? Soalnya kan kadang-kadang ada satu desa yang terdiri beberapa dusun, terus dusunnya itu agak besar gitu Pak. Itu gimana Pak? Apakah boleh satu desa 2 kelompok atau gimana? Terima kasih. Ya. Kita usahakan untuk satu kelompok satu desa. Karena nanti kalau satu desa lebih dari satu kelompok, 2 sampai 3, nanti gambling dengan perangkatnya. Sehingga kita takutnya dibuat satu saja, satu kelompok satu desa. Begitu Mbak Alita ya. Pak mau nanya Pak. Ya silakan Mbak Maulida. Selesai kita nanti. Pertanyaannya sama terus kan? Yuk. Kan tadi katanya boleh mengajukan desa di luar kota. Dengan persyaratan kita bisa dapat surat persetujuan dari desa. Nah itu surat persetujuannya itu ada contohnya nggak Pak? Matnya kalau dari kampus. Kan biasanya pihak desa tuh nanya kayak contoh suratnya kayak gimana gitu Pak. Oh begitu. Ya nanti berarti surat izin ke desanya itu, Masya Allah. Surat izin ke desanya itu kan nanti bersama di buku panduan. Ya makanya nanti kalau udah mendaftar, iya Pak, di grup Telegram nanti kita bisa share untuk formnya, begitu ya. Tinggal ganti logo dan sebagainya, begitu ya, biar enak malah. Mungkin saya bisa nambahkan Pak Hoeri, kemarin kan ada surat pengantar untuk izin pelaksanaan KPM dari LP3M. Mungkin bagi mahasiswa yang membutuhkan nanti bisa minta ke sekretariat LP3M, ke BPKPM. Oh iya itu yang sudah ada. Yang 40 desa ya otomatis ya. Ya, maksudnya kalau ada yang tambahan dari desa lain kan ada surat pengantarnya dari LP3M sudah ada format. Oh iya, ya betul Bunia. Nanti kita share di grup yang nanti akan dibuat Pak Mahmudi, begitu ya. Makanya info akademiknya nanti dilihat terus, maksudnya perkembangannya di Sismik begitu ya. Oke. Pak, siap. Oke. Yeah. Yo Mbak Lutfiana, satu lagi ya Mbak Lutfiana. Silakan Mbak Lutfiana. Saya mau menanyakan yang tadi dijelaskan Pak Mahmudi itu kan tanggal 17 hari Senin mulai untuk membentuk kelompok KPM-nya, sedangkan untuk sebelum membentuk kelompok KPM itu kan harus daftar dan bayar dulu. Berarti untuk daftar dan bayarnya bisa mulai hari ini gitu atau bagaimana Pak?
Nanti mulai daftarnya tuh hari Senin semua. Jadi Senin itu daftar, bayar, terus bikin kelompok mulai hari Senin semua. Oh, baik. Oke ya. Oke, cukup. Masih ada? Oke. Harus menyertakan surat vaksin nggak Pak kalau mau KPM? Oke, ini dari kru manajemen 5 ya. Terkait dengan surat vaksin, itu sebenarnya cari aman karena kita semuanya hampir sudah divaksin. Persediaan di print saja ditunjukkan pada saat panjenengan itu sowan ke desa. Jadi untuk memberikan kenyamanan untuk semuanya. Meskipun sebenarnya semuanya tahu dan kita sudah vaksin kan begitu ya. Kalau belum vaksin belum bisa ke mall kan begitu. Vaksinnya dosis 1. Terima kasih Pak. Ya. Paling tidak minimal dosis 1 sudah terpenuhi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mau tanya lagi enggak itu yang kelompokan itu? Oh, itu mahasiswanya Pak Afandi. Oke, Bunia. Sama minta tolong nanti ya sebentar. Sama minta tolong nanti kalau ada pertanyaan atau apa itu nanti di grup saja ya. Jangan by person itu ya. Nanti kalau by person semua tanya ke by person misalkan ke Pak Kepala LP3M atau ke yang lain nanti pusing gitu loh. Jadi sih adanya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan KPM yang hari ini mungkin kurang jelas atau apa, nanti bisa ditanyakan melalui grup gitu loh. Jadi biar tahu ya istilahnya tahu waktu gitulah. Itu ya itu menjadi perhatian buat semuanya aja. Nanti kalau tanyanya Japri nggak usah direspon ya Pak. Japri nggak usah direspon. Terus kalau mungkin ya kan ada pertanyaan yang kayak kalau diketik itu agak susah. Nanti pakai voice aja nggak apa-apa. Direkam di voice, masukkan ke grup. Nanti kita dengerin. Nah mungkin bisa penjelasan lewat voice juga. Karena kalau tanya tulisan angel, nulis angel nggak ada. Ya kalau nanti tanya by person lewat WA gitu tangannya bisa keriting nanti boleh. Ini nanti grupnya lewat Telegram ya, karena kalau lewat WA nggak muat. WA itu kan maksimal 255. Kalau Telegram saja unlimited. Yes. Oke, Bunia cukup. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, sudah cukup jelas dan mengingat waktu sudah sore dan sudah mau asar, tidak perlu saya simpulkan ya karena tadi kesimpulannya sudah banyak sekali. Terima kasih sekali untuk Pak Hoeri, Pak Ahmad Afandi, Pak Pahmudi, Bu Maru yang sudah memberikan materi pada sore hari ini. Saya rasa sudah cukup ya untuk acara sosialisasi hari ini. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, kita tutup acara sosialisasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Iqbal pun balik gak sih Iqbal? Iqbal yang berbalik gak Iqbal? Wis Pak. iPhone sama keluar Zi.